Oke, selamat datang di pertemuan terakhir mata kuliah Kebijakan Politik Internasional untuk kelas C malam yang diampu oleh saya dalam tanda kutip. Jadi saya akan jelaskan tentang kebijakan politik internasional jika belum pernah dijelaskan sebelumnya. Kebijakan politik internasional atau juga dinamai atau sering yang kita dengar dengan kebijakan luar negeri adalah suatu kebijakan yang diambil oleh negara lain selain Indonesia dan memiliki dampak secara luas global atau internasional. Artinya apabila ada kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat terkait naiknya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, maka itu secara langsung maupun tidak langsung, lebih banyak secara langsung, akan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian makro Indonesia dan juga arus investasi keluar maupun masuk ke Indonesia. Maka ketika suatu kebijakan atau putusan pemerintahan diberlakukan oleh suatu negara dan memiliki dampak terhadap negara lain, maka disebut ia memiliki kebijakan politik internasional atau kebijakan luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap negara memiliki kebijakan politik internasional dan kebijakan luar negeri. Tentang Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia boleh disebut cukup normatif dan daripada pragmatis. Artinya kebijakan luar negeri Indonesia itu tidak terlalu spesifik. Tidak terlalu spesifik terkait suatu kasus yang terjadi di luar negeri. Tapi yang umum-umum aja. Kebijakan luar negeri Indonesia itu arahnya ada dua, yaitu ke ASEAN dan ke wilayah atau kawasan internasional yang lebih luas daripada ASEAN, seperti ke Amerika Serikat, ke Amerika Latin, jarang dengar saya Amerika Latin, ke Eropa, dan ada beberapa putusan yang dilakukan Indonesia sebagai respon terhadap kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara lain. Misalnya, Uni Eropa itu memberlakukan kebijakan untuk moratorium impor kelapa sawit dari Indonesia, dan ini jelas memberikan dampak yang signifikan bagi kinerja ekspor Indonesia. Dampak signifikannya adalah ekspor Indonesia itu tertekan. Indonesia tidak bisa mengekspor minyak kelapa sawit karena Uni Eropa menolak untuk menerima kelapa sawit Indonesia karena dianggap pada tahun 2013 sampai 2019-an kalau nggak salah, kelapa sawit Indonesia itu tidak tumbuh dari sumber-sumber yang berkelanjutan. Lebih banyak ditumbuhkan dari sumber-sumber yang tidak berkelanjutan, misal penebangan liar untuk membuka perkebunan kelapa sawit, kemudian mengorbankan habitat asli dari penghuni hutan yang hutannya ditebang, seperti orang hutan, seperti harimau, kebanyakan orang hutan, dan citra atau image yang seperti ini itu yang banyak diterima oleh Uni Eropa, sehingga pemerintahan eksekutif di Uni Eropa, pemerintahan kolektif dalam suatu komisi di Uni Eropa bersepakat untuk menolak minyak kelapa sawit dari Indonesia. Tapi sudah ada pendekatan kemudian sebagai respon ini yang diketuai oleh, yang bukan diketuai sih, yang dikoordinatori oleh Kementerian Luar Negeri bidang kerjasama. Nah, oleh karena itu Indonesia untuk menunjukkan kalau Indonesia konsisten bahwa perkebunan kelapa sawitnya tengah berbenah dan produksi kelapa sawit Indonesia itu berkelanjutan tanpa katanya tanpa melakukan penebangan hutan secara liar maupun melakukan pengorbanan terhadap habitat aslinya, Indonesia membuat berbagai kampanye yang mengenalkan bahwa perkebunan kelapa sawit Indonesia itu dikelola secara berkelanjutan. Dan ini ada videonya cukup banyak. Saya pernah melihatnya pada mata kuliah Sustainable Development yang ditampilkan oleh mahasiswa saya. Dan dalam video itu ada cuplikan kita mengundang Komisi Uni Eropa untuk datang meninjau langsung beberapa perkebunan di Kalimantan dan membuktikan bahwa perkebunan itu dikelola secara berkelanjutan. Dikelola secara berkelanjutan ini cukup meluas ya, dalam arti kayak petani kelapa sawitnya itu mendapatkan kesejahteraan gitu, kemudian tidak ada petani liar, kemudian kelapa sawitnya itu diunduh dengan cara-cara yang melibatkan teknologi yang
tinggi, terus kemudian tidak ada penebangan hutan secara liar. Tapi ini karena saya belum pernah, karena saya tidak dilibatkan di sana, saya tidak bisa, saya hanya melihat dari videonya ya, saya menyimpulkan dari mengobservasi videonya. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai apa sih namanya, suatu gerakan pembelaan bagi Indonesia untuk kemudian meminta Uni Eropa merevisi kebijakan luar negerinya terhadap minyak kelapa sawitnya Indonesia untuk membuka keran impornya agar produk minyak kelapa sawit Indonesia bisa masuk lagi ke Uni Eropa. Jadi ini adalah kebijakan luar negerinya Uni Eropa yang kemudian direspon dengan kebijakan luar negerinya dari Indonesia yang dikoordinatori oleh Kementerian Luar Negeri dan berbagai kementerian yang terkait. Karena ini persoalan serius. Kenapa? Karena kinerja ekonomi Indonesia itu minyak kelapa sawit adalah salah satu komoditas prioritasnya Indonesia selain migas, selain minyak bumi dan gas. Jadi ini ya harus diperjuangkan oleh Indonesia gitu. Bentuk perjuangannya harus lewat kebijakan luar negeri. Lah kebijakan luar negeri ini bisa banyak cara. Kita melakukan negosiasi, ada banyak ya. Jadi komponen kebijakan luar negeri kalau ada di buku saya itu ada 3. Pertama adalah option seperti putusan-putusan kebijakan apa sih, rumusan kebijakan apa yang terbaik yang bisa kita buat tuh, merespon misalnya kebijakan luar negerinya suatu negara yang berdampak terhadap Indonesia. Yang kedua option, terus putusan itu apa ya? Decision. Jadi ada option, kita membuat dulu rancangan kebijakan yang ada, alternatif, kemudian kita membuat prioritas sehingga memilih satu. Decision namanya. Setelah decision itu ada yang namanya action, suatu tindakan. Jadi luaran dari kebijakan itu adalah tindakan. Nah, hal terakhir komponen yang keempat dari kebijakan luar negeri adalah outcome. Outcome itu adalah behavior, perilaku negara lain apakah berubah terhadap Indonesia ataukah Indonesia yang kemudian bersikap berubah atau melakukan penyesuaian sikap terhadap kebijakan luar negeri negara lain. Jadi intinya kebijakan politik internasional disebut kebijakan adalah satu karena dia punya dampak terhadap negara lain. Kalau Indonesia tergantung isunya ya, karena Indonesia itu powernya cukup relatif. Kita tidak punya power di mana kita punya militer yang sangat besar, ekonomi yang sangat maju. Kita powernya itu sangat selektif. Gitu. Kalau ingin bertanya, coba nanti tanyakan power apa sih yang dimiliki Indonesia sehingga kebijakan luar negeri Indonesia itu bisa powerful atau impactful atau berdampak. Gitu. Nanti tanyakan. Jadi inti dari kebijakan politik internasional itu dia punya dampak, dia dilakukan oleh negara lain dan kemudian memiliki dampak terhadap Indonesia. Dia berasal dari opsi-opsi banyak kebijakan, dia adalah suatu decision, putusan yang diambil dari banyak opsi-opsi yang dimiliki. Kemudian action, dia tuh ada tindakan keluarnya, apa yang dilakukan negara lain, apa yang kita lakukan terhadap negara lain, dan yang keempat adalah behavior, bagaimana suatu negara itu berperilaku terhadap kita setelah kita mengeluarkan satu kebijakan. Jadi kalau ada misalnya penjelasan dari kelima itu dampak, option, decision, action, sama behavior, maka itu kira-kira enggak. Secara teoritis itu menurut Mariske Bruning disebut dengan kebijakan politik internasional atau kebijakan luar negeri. Kenapa kita perlu mengenali itu? Karena kita harus bisa membedakan mana yang disebut dengan kebijakan domestik tapi tidak punya komponen luar negeri di dalamnya, mana yang disebut komponen luar negeri tapi memiliki implikasi terhadap kebijakan domestik suatu negara. Nah, itu teoritis. Jadi biasanya kita menyelesaikan, saya di kelas sebelah itu menyelesaikan itu dalam waktu 3 minggu. Ya kan Ari ya? Oh, Ari masih di sini nggak ya? Ya. Masih, Bu. Ya, Ari udah dengar lah ya. Itu abaikan aja. Nah, itu tentang kebijakan politik internasional. Nah, dalam RPS ya yang saya kelola, itu ada banyak negara yang kebijakan politik internasionalnya kita teliti. Sebelum UTS, kita meneliti tentang Amerika Serikat dan Turki. Setelah UTS, kita itu materinya adalah meneliti kebijakan politik internasional Muhammad bin Salman, kepala negaranya Arab Saudi. Kepala negaranya Arab Saudi kan memang raja ya, tapi kepala eksekutifnya adalah putra mahkota.
Jadi kita membahas tentang Muhammad bin Salman dengan beberapa kasusnya itu kasus pembunuhan Khashoggi. Jamal Khashoggi, dia itu wartawan internasional. Kemudian ada kebijakan modernisasi Arab Saudi. Jadi Arab Saudi sekarang itu punya wajah yang baru, berbeda ketika Arab Saudi dipimpin oleh kakaknya Raja bin Salman. Jika tertarik, silahkan bertanya pada saya. Setelah itu kita membahas tentang kebijakan politik internasional Filipina, Roger Duterte. Nah, Roger Duterte ini menarik untuk dibahas karena dia presiden yang sangat berani dan dia orangnya itu tidak membatasi kata-katanya. Biasanya kalau presiden itu kan kata-katanya memang harus diplomatis, gitu kan, dan tidak provokatif gitu dan tidak manipulatif. Nah, Duterte ini sebaliknya, tapi dia menjadi presiden Filipina cukup lama, 2 periode, tapi sebelumnya dia sudah memang cukup berpengalaman di birokrasi pemerintahan Filipina sebagai wali kota selama 2 periode, wali kota Davao, dan juga sebelum jadi wali kota dia adalah pengacara kriminal. Dan dia presiden yang menganggap dirinya itu sangat tahu seluk-beluk kriminalnya di Filipina. Kalau saya boleh ngomong, Filipina itu lebih susah untuk diatur daripada Indonesia. Terus setelah Duterte kita bahas siapa ya hari? Lupa saya. Kita bahas nyontek dulu. Joe Biden, Bu. Oh, Joe Biden itu terakhir. Biden, Donald Trump udah sebelum UTS, itu sebelum UTS. Meghan Markle. Oh iya, Emmanuel Macron. Setelah itu kita membahas tentang kebijakan politik internasional Prancis. Nah, Prancis dulu itu tidak terlalu penting. Prancis dari dulu sampai sekarang adalah mitra pentingnya Indonesia, terutama di alutsista. Alutsistanya Indonesia itu supplier besarnya itu dari pertama itu Amerika sih, tapi kemudian Amerika menolak untuk menjual F-35-nya karena beberapa alasan. Akhirnya kita belinya Rafael miliknya Prancis, itu yang paling baru. Dan modernisasi yang dilakukan alutsistanya Indonesia itu semua suppliernya dari Prancis sekarang. Jadi dan itu kan perdagangan internasional, jual beli alutsista. Alat utama sistem pertahanan dan keamanan itu alutsista. Dan perdagangan ini, 2 negara ini tidak bisa terwujud kalau tidak ada kebijakan luar negeri di sektor perdagangan, terutama perdagangan bilateral. Jadi Indonesia memang sedang merumuskan kebutuhan bagaimana Indonesia itu perlu memodernisasi alutsistanya, karena alutsistanya Indonesia kebanyakan itu adalah warisan dari Perang Dunia II yang dibeli kembali. Dan perlu modernisasi karena sudah ya ada yang namanya audit ya, yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa alutsista Indonesia ini sudah terlalu usang gitu, karena kita membutuhkan sistem pertahanan keamanan yang juga bisa berpacu dengan kemajuan alutsista negara lain. Jadi jangan sampai misalnya si Ari datang ke teritori saya dengan F-35 dan saya hanya punya pesawat bekas Perang Dunia I yang nggak akan bisa lah ngejar si Ari gitu. Tiba-tiba langsung menghilang saja Ari dalam kecepatan supersonik gitu. Dan saya mungkin cuma bisa melongo ya. Ya itu jangan sampai terjadi karena salah satu reputasi negara adalah bagaimana pertahanan dan keamanannya itu. Jadi salah satu cara untuk kemudian membuat, misalnya kalau Ari nggak suka sama saya, menunjukkan bahwa Bu Reni ini nggak penting banget gitu. Coba lihat Bu Reni, kalau pesawat saya melewati teritorialnya Bu Reni bisa ngejar nggak? Kalau bisa ngejar, wow hebat, berarti alutsistanya negaranya Bu Reni ini patut diperhatikan. Tapi kalau enggak ya udah si Ari mungkin kayak kembali lagi ke atasannya kemudian bilang, alutsistanya masih gitu-gitu doang lah, jadi tidak terlalu bermasalah lah negara ini, misalnya negaranya Bu Reni gitu, kira-kira seperti itu. Makanya itu alutsista adalah salah satu komponen penting yang merefleksikan atau menyimbolkan reputasi negara. Pertahanan dan keamanan itu penting. Dan kita punya kerjasama perdagangan, kerjasama luar negeri bidang perdagangan, alutsista dengan Amerika Serikat itu perlu disebutkan, dan Prancis. Kita punya
kita sedikit sekali punya kerjasama perdagangan dengan Rusia ya, karena banyak sebab. Terus setelah itu nggak dibahas di buku saya bahasnya di Emmanuel Macron itu bagaimana apa yang terjadi di luar Prancis itu memiliki dampak terhadap perekonomian domestiknya Prancis. Kalau ingin tahu tanya saja. Terus setelah Emmanuel Macron kita membahas kebijakan politik internasional Jerman. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui gitu seberapa care sih Jerman terhadap isu-isu isu-isu strategis seperti pengungsi utamanya. Jerman itu sangat care sekali dengan isu-isu pengungsi. Jerman menjadi salah satu negara yang paling banyak menerima pengungsi dari negara-negara yang berperang dan berkonflik daripada negara lain, daripada Inggris, daripada Prancis itu sendiri. Nah, itu sangat penting. Terutama itu terjadi pada masa pemerintahannya Angela Merkel gitu. Kenapa begitu? Itu yang kita bahas di perkuliahan. Terus setelah Angela Merkel kita seharusnya kita membahas tentang ini. Kebijakan politik internasional Inggris pasca Brexit itu penting banget. Karena apa? Tahun sebelum COVID, kayak era sebelum COVID itu tahun 2019, sebenarnya Inggris itu sudah memutuskan sudah melakukan referendum kayak pemilihan umum di mana warganya sendiri itu memilih apakah tinggal bersama Uni Eropa atau meninggalkan Uni Eropa. Maksudnya tetap bersama dengan Uni Eropa atau meninggalkan Uni Eropa. Hasil referendumnya sebesar 51, berapa persen itu warga Inggris menginginkan untuk pisah dari Uni Eropa. Karena warga Inggris sudah memilih untuk pisah dari Uni Eropa, maka pemerintahan yang terpilih adalah pemerintahan yang menyiapkan prosedur British exit atau Inggris keluar dari mana? Keluar dari Uni Eropa. Nah, pada waktu 2016 ini banyak perencanaan yang dilakukan oleh pemerintahan Inggris untuk siap-siap keluar dari Uni Eropa. Dan kebanyakan negosiasinya itu selalu negosiasi pisahnya, cerainya itu selalu mandek di bagian kesepakatan. Jadi ada beberapa hal yang membuat Inggris dan Uni Eropa ini tidak sepakat. Karena tidak sepakat, maka Brexit-nya itu selalu ditunda. Kemudian datanglah COVID dan isu Brexit langsung tidak mencuat lagi, kayak dipending dulu karena baik Uni Eropa maupun Inggris ingin sama-sama penanganan dalam ingin sama-sama fokus dalam menangani dan mengendalikan virus COVID, dan mereka menjadi fokus pada vaksinasi COVID itu. Sehingga Brexit saat ini itu ditunda. Tapi yang menarik adalah kenyataan bahwa kalau tidak ada COVID itu Brexit pasti jadi masih geridu lah ya bagi Inggris maupun Uni Eropa. Karena Uni Eropa itu juga nggak mau kalah, negosiator Uni Eropa juga nggak mau kalah, dia nggak mau kalah kesepakatan dengan Inggris, dan Inggris juga tidak mau mengalah dari rumusan kesepakatannya Uni Eropa. Jadi dari Brexit kita itu belajar bahwa ada kelompok-kelompok pemerintahan di Inggris itu yang bersifat anti globalisasi. Anti globalisasi itu menganggap kayak saya bisa berdiri sendiri tanpa harus kerjasama dengan negara lain. Kalaupun saya harus bekerja sama dengan negara lain, itu harus pasti menguntungkan saya, dan saya tidak ingin kerjasama itu justru merugikan saya. Itu yang dilakukan Brexit. Salah itu yang dilakukan oleh pemerintahan Inggris pasca Brexit gitu. Sehingga Inggris sekarang itu tidak lagi melakukan negosiasi perdagangannya bersama dengan Uni Eropa. Dulu sejak tahun 19 berapa ya, ketika Uni Eropa itu dibentuk, Inggris itu selalu menerima kesepakatan apa aja yang datang dari Uni Eropa, karena yang negosiasi dengan negara lain adalah Uni Eropa, bukan Inggris. Jadi ketika Inggris keluar dari Uni Eropa, maka dia tidak lagi melakukan negosiasi kerangka kerjasama menggunakan Uni Eropa, tapi bilateral sendiri atau trilateral. Jadi katanya sih Inggris itu lebih bebas untuk bisa bekerja sama dan memastikan kerjasama itu tidak merugikan Inggris dalam bentuk apapun. Salah satu implementasi kerjasamanya Inggris yang meninggalkan Uni Eropa itu ada kerjasama Fakta Pertahanan AUKUS antara Australia Australia, UK UK itu Inggris, dan US itu Amerika Serikat.
Tapi sekarang nggak denger ya ada apa gitu. Katanya sih untuk membangun fakta pertahanan di ASEAN gitu, karena Australia ini nggak punya teman di benuanya, di wilayahnya kita. Dia nggak benar-benar dianggap teman sih di ASEAN gitu. Makanya dia butuh teman, ngambilnya dari teman-teman lamanya, yakni dari Inggris sama dari Amerika Serikat. Ini menarik banget kalau mau ditanyakan. Jadi itu yang kita bahas. Dan untuk sekedar ini aja sih, apa sih namanya, snippet gitu kan, snippet itu kita kelas A itu ada tugas untuk membahas tentang kebijakan politik internasional Joe Biden. Joe Biden itu presidennya Amerika Serikat saat ini gitu. Yang hasilnya sih sedang dirumuskan. Tadi sudah saya lihat jurnalnya. Jadi kira-kira seperti itu untuk kelas ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bagaimana? Pertanyaannya yang mana, Bu? Nggak tahu, pertanyaannya banyak sekali. Anda ingin tahu tentang apa? Gitu. Oke. Ya, Ingin bertanya. tanyakan saja Mas Wawan. Wis ketemu li aku cetakok. Iyalah. Bu mohon izin terkait konflik yang sekarang ada di Ukraina sama Rusia. Yang notabene itu sebetulnya konflik bukan apa Bu ya? Sebetulnya kan kepentingannya kalau saya lihat itu antara NATO sama Uni Eropa. Nah, betul Ibu ya? Iya benar. Kalau saya nggak salah sih, Gitu. Yang mana kemarin-kemarinnya itu Ukraina menginginkan masuk ke NATO. Benar. Nah, kemudian sekarang ada wacana lagi ternyata Uni Eropa menginginkan Ukraina. Iya, benar. Kalau nggak salah, gitu. Menurut Ibu sebetulnya apa sih yang diinginkan dari kedua belah pihak antara NATO sama Uni Eropa itu dengan Ukraina, gitu loh. Jadi kenapa Rusia ngotot tak pertahankan, walaupun saya harus berperang dengan negara bawahan saya lah kasarannya begitu. Menurut Ibu apa kira-kira kepentingannya, gitu loh Bu? Makasih Bu. Ya. Kepentingannya itu kurang lebih seperti yang secara sederhana disampaikan oleh Mas Wawan. Perangnya memang tentang Rusia dan Ukraina, tapi hal besar di balik itu adalah ada hal besar di balik itu. Jadi kita lihat dulu dari sisi Rusia. Rusia ini punya prinsip. Oh, kurang 10 menit. Enggak, nanti nyambung lagi ya. Rusia ini punya prinsip tuh. Pecahannya Uni Soviet tidak boleh gabung dengan gerakan anti Uni Soviet ya. Saya nggak ngomong gerakan K-nya karena terlalu sensitif. Betul. Nah, jadi yang dilakukan Rusia ini dianggap sebagai pemegang warisannya Uni Soviet. Dia harus tetap jadi big brother bagi siapapun pecahan Uni Soviet. Nah, kenapa kemudian Ukraina bergejolak? Karena presiden yang pro Rusia itu tidak diinginkan oleh publik Ukraina lagi gitu. Sehingga dia diusir. Namanya Presiden Yanukovych, Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych itu kalau kita boleh ngomong kasar itu seperti bonekanya Rusia. Rusia itu selalu punya boneka presiden di masing-masing negara pecahannya Uni Soviet. Tujuannya adalah menjaga ukhuwah katanya ya. Apa sih umat ya, mencegah umat pecahannya Uni Soviet. Dan di Rusia tidak ingin pecahan ini dekat dengan siapapun. Oke, itu satu. Yang kedua adalah memang ini pertentangan soal Ukraina memang dibandingkan Turki itu lebih disukai untuk masuk ke Uni Eropa. Jadi sejak dulu memang kerjasamanya selalu lebih dekat ke Ukraina. Kenapa? Karena satu, Uni Eropa menginginkan pecahannya Uni Soviet berpaling kepada mereka. Itu. Atau pecahannya Uni Eropa menginginkan bekas pecahannya Uni Soviet untuk condong ke mereka dan berpaling dari Rusia. Karena kalau bisa membuat pecahannya ini berpaling, itu kan suatu simbol kemenangan kan, tapi kemenangannya dalam hal ideologi gitu kan. Kayak ternyata globalisasi lebih bagus daripada anti globalisasi. Karena kalau negara pecahannya Uni Soviet itu dia dijalankan yang mana negara 150% memegang kendali dan mengatur seluruh sumber daya alam
seluruh aset yang ada di negara itu. Itu kan dekat dengan sistem ekonomi ya, sistem ekonomi sosialis lah ya, kayak hanya ada satu partai tunggal gitulah, dan yang lainnya nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya berhasil membawa Ukraina masuk, ini adalah simbol kemenangan. Dan kalau itu dilihat sebagai simbol kemenangan, maka akan memicu gelombang rasa ingin dari negara pecahan-pecahan Uni Soviet yang lain. Makanya Rusia tidak ingin itu terjadi. Karena kalau misal Ukraina dibiarkan, maka negara-negara lain akan ikutan kayak, kok enak ya gitu. Karena melihat Uni Eropa itu dengan lebih banyak kemajuan daripada Rusia. Rusia itu dianggap negara yang penuh dengan kemunduran sampai sekarang. Uni Soviet dulu dilihat sebagai suatu negara dengan kemunduran gitu. Mundur atau tidak itu kan subjektif. Kalau misalnya saya ada di Rusia, saya melihat Rusia nggak mundur-mundur banget. Memang nggak mundur gitu. Muannya pesat. Cuma dia apapun yang dia ketahui itu disimpan untuk dirinya sendiri, bukan untuk disebarluaskan. Jadi selektif. Dia tidak menginginkan terlalu banyak pengikut, karena menurut dia pengikut yang sudah ada itu sudah cukup gitu kan. Ini bukan soal untuk mendapatkan pengikut lebih banyak seperti perang dingin gitu. Beda sama negara yang ideologinya berseberangan gitu. Sebanyak-banyaknya pengikut menurut mereka itu lebih bagus gitu, karena banyak pengikutnya itu menandakan mereka lebih berpengaruh daripada negara yang berseberangan, which is Rusia. Sehingga Uni Eropa, terus kemudian Uni Eropa lebih menyukai Ukraina karena secara identitas itu lebih, secara ras itu lebih dekat daripada Turki. Karena selama ini Turki yang kepingin masuk ke Uni Eropa gitu kan. Cuma Turki itu seperti orang yang terbuang gitu. Dia ada di Asia, dia ada di tengah-tengah Asia, 3 benua kan, dia ada di tengah-tengah pojoknya Afrika, kemudian dia secara geografi juga masih nyambung dengan Uni Eropa, dia secara geografi juga masih nyambung dengan Asia. Jadi ketika dia nyambung ke semuanya, tidak ada yang ingin mengakui kalau Turki itu bagian dari misalnya Uni Eropa atau Afrika itu sendiri, Asia itu sendiri. Jadi Turki ini turun prioritas lah. Meskipun dari dulu Turki itu sangat ingin jadi bagiannya Uni Eropa, karena merasa kayak ya kalau Indonesia ditawarin jadi bagian Uni Eropa gitu, ayo mau gabung Uni Eropa daripada ASEAN, kita sih pasti saya aja pasti mungkin menerima ya, karena kalau jadi bagian dari Uni Eropa gitu kita kemana-mana satu visa, nggak perlu bikin visa lagi gitu. Dan kita hanya pakai sepur transitnya Prancis bisa langsung ke mana-mana dengan mudah, mobilitasnya itu lebih mudah gitu. Urusan misalnya kalau mau sekolah ke luar negeri gitu, saya misalnya tinggal di Prancis ingin sekolah ke Spanyol itu mudah. Ingin bekerja ke Jerman itu lebih mudah lagi gitu. Jadi ada banyak lah tawaran-tawaran kemudahan yang cukup menggiurkan bagi negara manapun termasuk Ukraina. Dan Ukraina itu ada beberapa, tidak semua, ada beberapa warganya atau pemerintahannya itu memang lebih pro ke Uni Eropa dan juga ada yang lebih pro ke Rusia. Makanya ada beberapa negara bagiannya itu yang memang lebih pro ke Rusia karena banyak hal. Terus kenapa kemudian ada NATO? Nah, selain ingin ditawarkan selain menduduki prioritas utama untuk masuk ke Uni Eropa, Ukraina juga menduduki prioritas utama untuk masuk ke NATO. Karena penting bagi NATO untuk mendapatkan Ukraina. Misalnya gini, saya nggak suka sama Mas Wawan, misalnya. Terus rumah kita sebelahan gitu kan, kemudian ada pekarangan kosong. Ini kan penting banget kan? Penting banget apabila pekarangan ini jadi milik siapa. Kalau pekarangan ini jadi milik saya, itu kan muncul statement dari tetangga-tetangga. Kita akan ngomong, wow, Bu Reni ini hebat sekali ya. Dia misalnya bisa beli pekarangan yang lebih luas daripada punyanya Mas Wawan gitu. Mas Wawan ternyata nggak berhasil beli pekarangan itu. Ini soal kompetisi aja, tentang meluaskan pengaruh. Misalnya kalau rumahnya, saya nggak suka sama Mas Wawan dalam satu negara, saya ingin ngepung Mas Wawan, daripada saya memenangkan pertarungan, bukankah lebih mudah kalau saya mengepung
mendapatkan pengaruh dari negara-negara yang ada di sekelilingnya Mas Wawan. Jadi apa nanti negara-negara di sekelilingnya Mas Wawan? Bisa jadi mata-mata, atau saya bisa meletakkan mata-mata di situ. Saya bisa memantau, saya bisa membatasi pergerakannya Mas Wawan. Pokoknya Mas Wawan under my radar lah. Nah, kalau Ukraina ini dia diambil sama NATO, maka ini kan kalau misalnya kita main catur, kayak Rusia ini kehilangan satu benteng. Dalam suatu percaturan ketika kehilangan satu benteng, ini kita udah mulai insecure, ya enggak sih? Apalagi kehilangan ratu, gitu kan? Insecure banget kita. Nah, tatanan pertahanannya pasti akan lemah gitu loh. Makanya sebenarnya ini adalah persoalan perang, ini adalah persoalan Rusia mempertahankan salah satu pion pentingnya. Karena pion penting itu sangat dekat dengan musuhnya. Kalau pion penting ini jatuh ke musuhnya, berarti satu petak itu jadi milik musuhnya. Dan ini ya berarti suatu kehilangan yang sangat besar bagi Rusia. Dan kalau Rusia ini kehilangan Ukraina, bisa memicu negara-negara lain atau kelompok-kelompok yang anti Rusia untuk ya mengikuti jalan yang sama. Dulu tahun 2014, 2000 berapa ya? Enggak. 2011 kalau nggak salah. Itu Georgia itu bekas pecahnya Uni Soviet, juga pernah seperti Ukraina. Dan Rusia melakukan apapun untuk mempertahankan Georgia. Waduh, kurang 1 menit. Saya tutup, nanti saya buka lagi ya linknya. Nanti Siap. silakan gabung lagi yang masih bisa gabung. Saya tutup dulu.